positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Hafal nggak sih teman-teman? Siap, hafal. Ayo, ayo silakan baca. Profil pelajar Pancasila ada 6 apa saja? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, kreatif, berdarah kritis dan mandiri. Selanjutnya, nah ini budaya positif punya 7 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi tipe ya teman-teman, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah ini perubahan paradigma belajar. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merdeka menurut teori kontrol William Glasser. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam diri anak-anak tersebut dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berdarah kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua, primary years program: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia: segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini kebutuhan dasar manusia ada 6, yaitu bertahan hidup, rumah seperti itu ya, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan penguasaan. Untuk motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dibubarkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau psikiatris
membuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Terakhir, restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita di sekolah dari ketiga ini mana yang sering kita lakukan, teman-teman, Bapak Ibu? Hukumankah, konsekuensi, atau restitusi yang sering kita terapkan? Kenapa Bu Ayus? Restitusi. Ya, karena jadi agar memperbaiki kesalahan dan memotivasi anak agar tidak mengulangi lagi gitu loh. Kalau hukuman kan nanti anaknya jadi trauma. Oleh Pak Yoga, silakan pendapat. Pendapat saya hampir sama seperti Pak Yoga. Dari proses restitusi ini kan kalau terus-terusan anak-anak terus diberikan sifat semacam itu tidak berubah dari perilakunya tersebut. Apalagi kalau kita di sekolah biasa yang paling tidak bagaimana kita mencontohkan bagaimana kondisi itu untuk memahami kesalahannya. Ya, karena kita di sekolah luar biasa ya, tentunya kalau kita menerapkan hukuman itu sedikit banyak berisiko ya, akan berdampak ke psikologis anak. Anak tidak mau berangkat sekolah, tidak mau diajar oleh guru kelasnya, itu karena efek hukuman. Nah ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Karena kalau konsekuensi itu kan karena kita sudah menyepakati ya. Kalau seandainya dilarang atau tidak boleh mencoret bangku sekolah, saat mencoret kalian harus menghapusnya, menghapus sendiri ya, itu suatu konsekuensi. Restitusi merupakan pilihan. Lalu tidak nyaman, hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek karena sudah tahu konsekuensinya. Kalau hukuman kan ketika kita terlambat di sekolah, kita kan tidak tahu ya guru itu akan memberikan hukuman apa, lari keliling lapangan kah, atau membersihkan kamar mandi kan kita tidak tahu ya. Murid tidak tahu akan apa yang akan dia dapatkan. Kalau konsekuensi ketika melanggar dia sudah tahu nih apa konsekuensinya. Restitusi penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti jika hukuman. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, bisa terulang. Restitusi, masalah terpecahkan. Ini kan bahas restitusi. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi, teman-teman? Konsekuensi? Yang lain, Pak ini. Nah ini konsekuensi. Pak ini apa Pak? Sama deh. Sama. Sudah kuis. Konsekuensi. Pak Bayu. Hukuman. Hukuman. Mari kita cek konsekuensi karena sudah ini ya, sudah tahu ya. Selanjutnya mari nanti berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ini situasi yang tidak ini ya. Apa teman-teman? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa hukuman? Karena disuruh dijemur. Nah, hukuman. Waktu ini menyesatkan guys. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Di sekolah kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol itu teman-teman. Yang pertama, penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk teman-teman yang sudah diterapkan pada
manajer, keren, wis, ya, strategi manajer teman-teman. Ya, kenapa nggak ada yang milih penghukum ya, sebagai penghukum ya, atau membuat rasa bersalah? Pernah, itu bisa ya, Salah sih, kalau itu nggak pernah. Sudah kelepasan ya penghukum. ya, kalau nggak merasa, Kalau dari sektor itu ya. Oh gitu, oke. Nah, ini contoh penerapan kasus siswa rame saat jam pelajaran, berdiri di depan kelas sambil memegang telinga, sesuatu hukuman. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Ini sepertinya kalau kalimat seperti ini kalau di sekolah beberapa itu sulit untuk diungkapkan ya. Kalimatnya terlalu membuat anak harus berpikir, ibu saya itu bicara ya nggak bisa berpikir seperti itu. kan pernah ada info saya gitu kan. Ya, Anggapannya, dramanya dia minta maaf. berarti berhasil. Ya kan berbayar. Ada drama dikit itu kan. Oke. Artinya, ini teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Bahasanya lebih santai, menggunakan bahasa lebih seperti teman. Itu posisi sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Ayo duduk dan lanjutkan mengerjakan tugasnya. Jangan diulangi lagi. Nah ini pemantau. Salam ya, sudah menerapkan. Nah, jadi manajer nih, apakah kamu tahu kesalahannya? Nah ini mungkin kalau diterapkan di sini kelas yang besar ya. Kalau masih kelas rendah sepertinya sulit. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Mungkin bahasanya bisa disederhanakan. Ya kan, Bu Nur? Ini bisa nih kalau sekelas jalanan. Nah, keyakinan kelas sekarang. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo, salam. Salam. Sebenarnya kalau peraturan cenderung sepihak, Mm-mm. keyakinan didiskusikan besar. Sama. Pendapat. Mau jangan begitu. Ya, oh ya. Jadi analis seperti itu. Nah, keyakinan versus peraturan. Keyakinan kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Atau suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dosen ya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau tukar pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, bisa diubah. Nah ini contoh kalimatnya. Kalimat negatifnya, jangan berlari kelas atau koridor. Positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Itu contoh keyakinan kelas ceria. Kelas Ibu Bella itu seperti itu. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Bekerja sama, membersihkan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, sopan santun, dan saling sayang. Nah ini segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Contoh validasi tindakan yang salah itu kalimatnya,
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita menstabilkan identitas siswa. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ingatkan lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini seperti langkah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ini bagian dasar dari segitiga tadi ya, jelaskan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini yang bisa kita sampaikan jika menerapkan segitiga restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu bisa menggunakan kalimat-kalimat ini untuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, validasi tindakan yang salah. Ini keyakinan. Maaf salah ya judulnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu bangga pada dirimu, sama ya. Oh ini keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu bisa ditanyakan. Ayo, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Atur Tinggi depan itu. Nah, dari ketujuh budaya positif. Nah, dari ketujuh konsep ini budaya positif, kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas bisa dibagi kelompok 3 kelompok ya. Dua. Banyak apa? 2 ya. Dua. 2 kelompok. 2 atau 3? Dua. 3 pas 3. Dua kelompok, empat Dua empat. kelompok. Itu gitu aja. Ya 3. Bertiga. Jadi 3 kelompok. Dua kelompok empat. Silakan dibuat keyakinan kelas. Ayo, Mas. Ada kelompok. Buat keyakinan di kelas. Kelas berapa itu? Kelas rendah, kelas tinggi, atau kelas Yang depan kelas tinggi, yang belakang kelas rendah. Silakan. Dihias sebagus mungkin. Jangan jauh kamu bebas. Oh, saya buat sebenarnya. Depan. Tinggi. Jangan lupa sih
Itu ada krayon pensil warna goreng di laci. SMP, SD, SMP, SMA. Ya. Pak, berbicara yang baik dan sopan. Yo ini ya, mari jaga kebersihan dan kerapian kelas ya. Kan menjaga apa dia enggak kan enggak jangan buang sampah kan tidak melarang kan Pak ya kan. Bicara. Oke. Aku Iya, Pak. Oke. oke kita ya. Oke. Sip. Apa? SD. SD aku. Banyak. Ya, sebenarnya tiga. Mari menjaga kebersihan. Bagus Pak Yun, ya. Dan Tulis dulu. dan kerapian kelas ya. Itu enggak ini loh, enggak real. Maksudnya kalau soal santri kan kalau menghargai yo sikapnya ya kan. Bersikap perilaku. Hormati guru dan teman. Yud masuk. Mendengarkan penjelasan guru. Santai kawan. Datang tepat waktu ya. Ya. Jadi mau datang tepat waktu. Di sini kan. Iya, iya. Belajar dengan aktif dan tertib. Belajar dengan ya bisa Kerjakan tugas. itu sudah masuk. Saling membantu. Obrol ikhlas.
tinggal menjelaskan aja. Mari kita hias. Oke. Supaya menarik. Menarik apa ini? Menarik Menarik hati. perhatian siswa. Menarik Keyakinan kelas baik. Kelas berapa? Kita kelas berapa nih ya? SD. 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 Favorite. Oh, ini kamu sampainya dari mana? Kelas 2 tuh. Kelas 3 ya. Sing masuk guru nominasi Nuri siapa? Sing mana-mana. Kali Tapi kan cepat sebelum harus ya. Salah kamu, salah mau ke salah. Apa itu ayo. Masa Allah tadinya, ono. Tuh, panik. Iya. Ada apa ini, Pak? Dia ditambahi. Eh, sebenarnya belum lagi itu. Cici lah ya. Dicari yang terbaik lah. Iya dong. Sudah jadi nih. Pokoknya Pak Bayu sama Pak Salam. Pengen jawab lagi. Sorry, buat saya ambil ini. Sorry. Ayo Bayus. Udah selesai. Belum sudah loh. Jadi masih canggih ya. Ya. Loh, ini paling terbaik, Bu. Itu well, belum diem. Mantap. Jadi pengen ngomong Iya. mantap. Ayo Pak Salam, ayo 16-an Pak Salam. Ini untuk ayo Pak Salam. Kemarin tuh juga kita nggak yakin. Kan kita kelas harus yakin. Kamu tuh ya, orang orang ya. Warna. Tes. Itu balik keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu dan Tingkatan. Nomor kita.
Ungu kah? Iya kah? Tapi sama kayak ini. Lihat. Tengok. Kok jejel. Bisa. Dari mana, guys? Iya, tapi kan iya. Iya, pohon bapaknya akhirnya apa ini? Pohon ini saling. Apa itu? Sekali itu. Air purwong. Itu biasa lagi. Komisin. Komisin yo. Yang pria boyus tuh. Kalah sama yang belakang. Tapi salah jurusan ini, tujuan SMP duduk seni rupa. Seni rupa itu bukan. Harusnya pakai Canva ya Pak itu ya. Langsung praktiknya pakai Canva. Iya. Biar bisa tinggal ngeprint ya. Tempel. Ini Pak. Ini ada Pak. Ini saya tulis. Ini apa itu? Pon. Sebelah hanya milik. Gue Ya udah mas, selesai. Bola tempat baru bilang gue. Masih ada lagi. Kami aku. Oh iya. Nih. Selesai silakan ditempel di papan. Bapak Ibu. Wes. Gunting dan solasi kan sudah siap. Bisa ditempel. Terakhiran. Oh iya. Kalau sudah selesai silakan ditempel. Ya kan? Ya silakan ditempel. Iya. SD, SMP, SMA. Ya, urut. Dia dulu. Ini sudah. Kalau lagi ke sanggunya sudah. Hah? Ditempel. Saat ini bujuk bunuh. Saat ini ditempel terlebih dahulu. Dilem aja boleh nggak sih? Double tip. Dilem aja. Depan apa? Nempel. Iya dah. Yakin dengan keyakinan. Sudah yakin Selama ini kan ada dilem apa? Kan dia tidak. Ini kayak isolasi. Enggak. Nggak ada rusak. SD. Terus aku nanti telah tolek ya. Ya. Ada apa yang bapaknya dulu? Masalah Pak. Apa? Ini nek garing itu dia tuh Bening. ngerti gak sih bening? Kayak keropok gitu loh. Nah ini. Tada. Kelas 3 SD ya? Hah? Kelas 3 SD. Iya.
Kenapa minim minim? sesuai dengan yang mengerjakan. Menuliskan orangnya gede. Ini kayak SMA gitu ya. Mana? Aku kayak TV aku ngajar nulis di papan dulu. Terus jawab bayar, guru gitu. Apa itu sih betul nggak ada lagi. Iya. Enggak lagi. Bisa udah nulis papan nulis. Baik. Di rumah karya yang kita ya. Nah, ini sudah ditempel. Silakan dibacakan memang di depan keyakinan kelas SD. Yuk. Iya. Hai. Yes. Hai. Oke, dari kelompok 1 mengambil kelas 3 SD dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu yang pertama datang tepat waktu. Kedua, mari menjaga kebersihan dan kerapian kelas. 3, belajar dengan aktif dan tertib. 4, sopan dan santun pada guru. 5, saling menyayangi teman. Selamat guys. Selanjutnya SMP Pak Salam. Apa itu sebenarnya? Keyakinan kelas SMP kelas 7. Yang pertama, C. berbicara yang baik dan sopan. Yang kedua, saling menjaga kerukunan. 3, menjaga kebersihan ruangan. 4, mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. 5, makan dan minum saat jam istirahat. 6, berdoa sebelum dan sesudah berdoa. Terakhir keyakinan kelas tinggi kelas 10. Ayo tinggal Mau baca. IPA dulu. Tinggal baca cara terus duduk. Keyakinan kelas untuk kelas 10. Yang pertama, hadir di kelas tepat waktu. Yang kedua, mendengarkan saat guru mengajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, berbicara dengan sopan dan ramah. Yang kelima, saling membantu sesama. Yang keenam, mengingatkan teman yang salah. Ya. Hampir mirip ya Bapak Ibu. Memang ini yang di kelas yang sering terjadi. Nah, karena Oh, masih sama ya. Tepo berarti. sama teko-teko ekonominya sama. Ya, Nah, karena kita hari ini sudah hari ini kita sudah belajar atau berdiskusi tentang keyakinan kelas. Nanti kita akan implementasikan langsung di kelas kita masing-masing ya. Agar kalimat-kalimat positif itu tertanam di siswa kita di kelas, agar tidak terpacu sama kalimat-kalimat dulu, peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Ya, dilarang Kata-kata negatif. negatif. Ya. Dilarang keluar kelas. Kalimat-kalimat negatif yang seperti itu. Nah, sebelum
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Nah, berarti yang menang kali ini. Iya, Itu. iya, iya. Emang sengaja lagi kita selain. Oh, Ya. iya. Apa? Oke. Tepung 1, tepung 2, tepung 3, 2. Konsentrasi. Demikian hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan, mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh agar lingkungan sekolah kita juga lebih positif ya. Ya mungkin sudah positif, namun lebih budaya positif itu lebih kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang guru dan siswa-siswa kita di sekolah. Saya punya video nih, contoh restitusi, karena tadi kita nggak apa-apa ya. Saya akan tampilkan ini video. Ini gambaran apa namanya untuk penerapan restitusi. Nah, ini nggak bisa ini ya. Di paus. Suaranya. Nah, kasus 1. Kasus 1, di kelas saya ada 3 siswa bernama Angga, Azril, dan Wahyudi. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran berjalan lancar dan kondusif. Namun salah satu siswa bernama Angga mengganggu Azril yang sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Sehingga saat Azril menulis, Angga menyenggol-nyenggol tangan Azril sehingga bukunya penuh dengan coretan. Azril melaporkan kepada saya sebagai guru kelas. Saya segera mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi. Ini penerapan segitiga restitusi ya. Ini bisa sangat membantu. Nah, ini skenario. Ini videonya. Kedengeran ya? Tidak. Bisa denger ya? Tidak. Nah, ini situasi saat pembelajaran berlangsung. Ini sesuai dengan skenario-nya. Nah, ini kita akan memanggil Angga untuk ketika siswa kita berbuat kesalahan atau melanggar suatu peraturan, kita tidak diperbolehkan atau sangat riskan sekali, tidak benar-benar tidak boleh menegur siswa di depan teman-temannya langsung. Contoh, Angga langsung memarahi seketika itu tidak boleh. Kita harus memanggil secara pribadi untuk melindungi privasi anak tersebut, untuk melindungi mental anak tersebut, dan anak tersebut akan lebih terbuka bercerita tentang masalah yang dia hadapi. Di sini saya nggak ada ini ya.
Angga menjawab iya Bu. Lalu saya mengganggu Azril menulis. Lalu saya memberikan termasuk apa ini? Stabil. Tidak ada apa-apa, semua orang termasuk teman-temanmu pasti pernah melakukannya. Bu Bella tanya, apakah tindakanmu benar atau salah? Angga menjawab salah Bu. Maaf Bu. Bu Bella, kamu mengganggu Azril saat mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Banyak coretan di bukunya. Apa tindakan kamu sesuai dengan keyakinan yang kita buat? Kita ingatkan lagi keyakinan yang sudah dibuat Bu Bella dan Angga di kelas. Angga menjawab tidak Bu. Apa yang harus kamu lakukan setelah kejadian tadi? Meminta maaf kepada Azril dan membantu menghapus coretan di buku Azril. Silakan diambil bukunya, lalu bantu menghapusnya dan jangan lupa meminta maaf. Di sini tidak ada tidak kalimat menjas anak atau menghakimi anak. Agar segitiga institusi bisa sangat-sangat bisa diterapkan di siswa kita yang sudah paham betul akan perbuatan yang dia lakukan. Ya. Setelah diskusi, apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Sudah paham berarti ya? Siap, sudah. Yakin. Sudah yakin? Oh. Sudah sesuai berarti ya? Sudah bisa diterapkan bersama-sama di sekolah berarti ya? Siap, bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya siang hari ini untuk berdiskusi bersama saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bella. Saya ingin teman-teman atau Bapak Ibu memberikan umpan balik kepada kegiatan hari ini. Refleksi ya, Bayu monggo. Apa Bu yang mau direfleksi? Tentang kegiatan hari ini, lalu tentang penerapan budaya positif dan keyakinan kelas. Ya, pada hari ini saya merasa senang karena bisa mendapatkan materi budaya positif. Terusan saya juga senang karena dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk praktek langsung menyusun keyakinan kelas yang nantinya dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian pada saat pembelajaran kali ini kita diberikan contoh aksi nyata bagaimana cara menerapkan konsep budaya positif, terutama tadi segitiga restitusi. Harapannya saya pribadi dapat menerapkan di kelas saya dan siswa saya. Iya. Terus berikan satu lagi. Pak ini silakan merefleksikan kegiatan pada hari ini. Berikan umpan balik. Boleh positif, boleh negatif kan? Tergantung suasana ya, perasaan. Oke. Kegiatan hari ini intinya apa? Mengingatkan kita sebagai pendidik bahwasannya budaya positif ini tidak semata-mata menjudge siswa ketika menghakimi ketika siswa melakukan kesalahan. Dan tadi Bu Bella juga memberikan contoh saya yang hari ini saya baru tahu bahwasanya untuk menangani siswa yang ketika dia memiliki berbuat salah, kita bisa bersikap atau mengambil keputusan dengan bijak, kurang lebih seperti itu. Menerapkan segitiga Ya,